Halo guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, di malam Selasa ini tuh aku akan membawakan lagi nih cerita horor untuk kalian semua. Yang mana cerita horor kali ini tuh berkaitan dengan seorang kuyang guys. Kalian pasti tahu kan kuyang ini apa? Nah, ini tuh cerita dari si Dika guys. Dia ini adalah PNS yang baru terangkat dan dia mengabdi di sebuah desa terpencil di Kalimantan. Nah, dalam perjalanan dinasnya dia ini tuh dia mengalami banyak rentetan kejadian horor guys, bahkan hampir merebut nyawa istrinya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, Dika ini tuh adalah seorang PNS yang baru saja diangkat nih. Dia adalah seorang guru SD yang ditempatkan di sebuah desa terpencil di Kalimantan. Nah, saat itu tuh dia bersama istrinya pergi nih dari Pulau Jawa menuju ke Kalimantan. Mereka bertemu dengan 2 orang warga Kalimantan nih guys, yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Mereka menaiki kendaraan mobil pick up gitulah untuk menuju ke desa itu, karena desa itu tuh memang sangatlah jauh guys dan terpencil. Nah, di sepanjang perjalanan guys, banyak hal-hal aneh nih yang istrinya Dika alami. Kita sebut saja istrinya Dika ini namanya tuh Sri ya guys ya. Nah, si Sri ini guys, setelah mereka memasuki hutan Kalimantan menuju tempat tujuan itu, dia melihat sebuah bola api atau biasa kita ketahui itu kayak badas pati gitu loh guys, melintas di antara hutan-hutan itu dan mendekat ke arah kaca mobil di mana si Sri ini duduk guys. Nah, dia melihat ada sosok kepala terbang tanpa badan gitu guys mendekati mobil mereka. Di situ tuh Sri sangatlah ketakutan guys, dan dia langsung bilang ke suaminya. Nah, di situ tuh supir dan kernet supir itu tuh kayak nggak mau jawab gitu loh guys. Mereka kayak nyembunyiin sesuatu saat si Sri ini bertanya guys tentang kepala terbang yang barusan dia lihat. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka sampai di sebuah dermaga dan harus menaiki sebuah kapal kelotok untuk pergi ke desa itu. Di situ tuh mereka berkenalan dengan Pak Kades dan juga sekretaris desa yang akan mereka tuju. Nah, singkat cerita, Dika dan istrinya pun menaiki perahu kelotok itu. Dan Dika pun membuka pembicaraan nih dengan warga lokal yang membawa mereka. Dia bertanya kalau di sepanjang perjalanan tadi nih menuju ke desa ini, Dika itu melihat banyak peti-peti yang digantung di antara hutan-hutan Kalimantan itu. Dan juga Dika memberitahu nih kalau istrinya melihat kepala terbang dan mengikuti mereka saat perjalanan naik mobil semalaman itu loh guys. Nah, saat itu tuh orang lokal yang membawa mereka ini nih yang naik perahu kelotok bilang nih ke Dika kalau peti-peti yang dia lihat itu tuh adalah peti-peti warga lokal yang konon katanya meninggal karena menganut ilmu hitam.
Nah, terus kepala terbang yang dilihat oleh istrinya ini nih, itu adalah seorang kuyang. Karena memang mereka ini tuh apa ya guys, pergi ke sebuah desa ini, ya emang di situ tuh banyak kuyangnya gitu loh guys. Dan pernah tuh ya, desa yang akan mereka tuju ini itu tuh dijuluki sebagai desa tragis karena pernah ada kejadian bencana alam yang mana mereka ini tuh satu desa itu tuh meninggal guys karena terkena longsor lumpur dan memang menewaskan mereka semua. Nah, saat mendengar hal itu guys, Dika dan istrinya pun hanya bisa terdiam. Terus tidak lama dari itu mereka pun sampai di dermaga desa yang mereka tuju. Nah, si warga lokal ini hanya bisa mengantar mereka tuh hanya sampai situ guys. Terus mereka disuruh jalan terus aja. Nanti akan ketemu sama sebuah desa itu. Di situ tuh tinggal tanyain aja tuh sama warga lokal di sana. Nah, perjalanan ke desa itu tuh mereka bertemu dengan sebuah kayak gerbang gitu loh guys, bertuliskan selamat datang di desa Rawatapa. Nah, desa ini tuh desa yang disamarkan ya guys namanya. Nah, di situ si istrinya si Dika ini tuh melihat seorang nenek-nenek dan kakek-kakek guys menghampiri mereka. Nah, si nenek-nenek ini tuh kayak melihat ke arahnya si Sri. Nah, nenek tua itu tuh langsung mendekati Sri dan mengelus perutnya si Sri guys. Karena ketakutan, mereka pun buru-buru meninggalkan nenek itu. Terus sampailah mereka di desa itu guys, dimana desa itu emang beneran sepi, tidak ada sinyal, dan katanya belum ada listrik yang masuk. Mereka bertemu dengan warga pendatang juga nih, yang ya kebetulan bertetangga dengan mereka nih guys. Nah, mereka diantar ke rumah dimana itu tuh rumah dinas lah, bisa dibilang. Tidak terasa malam pun tiba guys, dimana setiap malam itu tuh Dika selalu mendengar suara-suara aneh di atas atap rumahnya. Atap rumah ini masih terbuat dari rumbai kelapa loh guys, bukan genteng yang ada pada umumnya. Pernah di suatu malam Dika melihat ada seorang nenek-nenek nih guys mengawasi rumahnya. Nah, belum lagi nih, si Sri ini setiap malamnya selalu bermimpi buruk dan berteriak-teriak ketakutan gitu loh. Nah, akhirnya Dika ini cerita nih ke tetangganya ini yang sesama PNS ya guys. Dia cerita tentang kondisi istrinya. Akhirnya tetangganya ini tuh menyarankan untuk Dika pergi ke sebuah tabib yang ada di situ, bisa dibilang dukun ya. Nah, pergi dah tuh mereka berdua ke tempat tabib itu. Saat berada di sana, tabib itu bilang ke Dika kalau istrinya lagi hamil muda. Nah, senanglah tuh Dika dan istrinya. Dan ternyata guys, Dika ini gak sadar gitu kalau istrinya ini lagi mengandung. Nanti dibawa ke tabib itu loh, baru mereka tahu kalau mereka akan memiliki seorang anak. Nah, di situ tuh tiba-tiba si Sri ini kesurupan guys. Saat itu tuh Dika sangat khawatir dengan kondisi istrinya ini. Tabib itu juga bilang kalau si Sri ini adalah target kuyang yang ingin mengambil anaknya untuk menyempurnakan ilmu hitam yang dia anut. Makin khawatirlah si Dika ini guys dengan kondisi istri dan calon anaknya. Nah, ada salah satu warga desa nih menyarankan untuk si Sri pindahkan dulu lah ke seberang pulau demi keselamatannya. Tapi guys, mereka ini gak bisa tuh pergi ke dermaga karena ada orang yang membakar dermaga itu. Terus tuh tiba-tiba lagi nih yang bikin paniknya,
si Sri ini menghilang guys, entah kemana. Warga desa pun berborongan nih mencari keberadaannya si Sri. Dan akhirnya singkat cerita, Sri ditemukan di sebuah hutan di bawah pohon beringin yang sangat besar guys. Di situ tuh dia bilang dia diculik oleh seseorang dan diberitahu untuk segera meninggalkan kampung itu. Nah, karena kondisinya si Sri yang sangat lemas guys, akhirnya Sri dibawa ke rumah tabib itu guys. Kalian masih ingat kan tabib yang menyembuhkan Sri dari kesurupannya? Dibawalah dia itu di rumahnya si tabib itu. Nah, ternyata guys, si tabib itu adalah seorang kuyang yang ingin mengambil anaknya si Sri. Bahkan kalian ingat kan nenek-nenek yang ditemui Sri dan suaminya di gerbang desa itu? Itu tuh juga kuyang guys, tetapi dia itu yang akan melindungi si Sri ini. Makanya si nenek-nenek itu tuh selalu mengawasi rumahnya si Sri. Karena emang si Sri ini udah menjadi target tumbal selanjutnya guys untuk si tabib itu. Nah, karena warga desa mengetahui kebenaran nih siapa yang jahat di desa itu, dan bisa dibilang loh guys, kuyang itu tuh udah memakan banyak korban, terutama ibu-ibu hamil di desa itu. Maka berbondong-bondonglah nih warga desa membakar rumah tabib itu. Nah, dibakarlah tuh kan. Tapi sayangnya guys, tabib itu sudah terlanjur menjadi seorang kuyang. Di situ tuh Dika disuruh warga untuk menemukan jasadnya si tabib ini nih dan membakarnya. Nah, akhirnya si Dika dapat nih jasadnya si tabib ini. Kan kalau kuyang ingin berubah tuh guys, badannya tuh mereka sembunyikan kan. Nah, si Dika ini dapatin si badannya si tabib ini tuh ada di antara pohon-pohon yang mana tergantung peti-peti yang awalnya dia lihat itu loh guys, yang awal dia kemari tuh ke desa itu tuh. Nah, di situ tuh dengan susah payah si Dika ini mengambil jasad badan si kuyang itu guys, dan dia bakar nih tuh jasadnya itu. Akhirnya kuyang itu pun mati guys. Nah, akhirnya tentramlah tuh desa mereka seperti sedia kala. Saat itu tuh warga desa meminta maaf kepada nenek-nenek itu juga suaminya, karena selama ini mereka sudah termakan fitnah oleh tabib itu. Dan ternyata nenek-nenek itulah yang justru melindungi desa mereka. Tetapi beberapa bulan kemudian nenek-nenek itu dan juga suaminya ditemukan warga desa meninggal dunia. Si Dika pun mendapatkan tugas untuk pindah ke daerah lain lagi nih guys. Tidak lagi di desa itu. Dan cukup menjadikan pengalaman horor untuk si Dika juga istrinya yang hampir merebut nyawa istri dan calon anaknya guys. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kalau aku sudah upload guys. Jangan lupa juga untuk menonton video-video lainnya di channel ini. Terima kasih guys, sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.